Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dikarenakan subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Rengki AG Channel. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendesain jersey sepeda menggunakan handphone Android aja. Di sini saya akan coba ATM, amati, tiru, dan modifikasi jersey dari Single Track Giro 2019. Oke teman-teman, ini bukan promosi ya, karena dalam tutorial kali ini saya mencontoh desain dari Single Track. Jadi agar ada mutualisme ya, jadi saya sekalian sarankan buat teman-teman yang ingin beli jersey originalnya, silahkan buka aja Tokopedia dan cari Single Track official. Ataupun teman-teman bisa beli di penjual Tokopedia yang lain yang tentunya menyediakan jersey tersebut. Nah, jadi jatuhnya di sini saya akan mendesain ulang ya si jersey ini menggunakan handphone Android, dan akan ada beberapa hal yang akan saya rubah ya, dan saya akan tambahkan beberapa desain baru ya. Saya akan menambahkan corak dan padu padan warna yang berbeda juga. Oke, kalau gitu cekidot aja. Berikut beberapa potensi tambahan. Yang pertama adalah vektor jersey sepedanya. Yang kedua adalah motif batik. Di sini juga saya mencoba menambahkan aksen tambahan, yaitu logo komunitas WFC Post, yaitu komunitas sepeda saya, dan gambar nanas ya, ciri khas kota Subang. Dan tentunya gambar tersebut sudah saya gradasi sehingga bisa berbaur dengan motif batik tadi. Dan yang ketiga adalah motif jaring seperti ini. Nah, karena ketiga potensi tersebut saya dapatkan dari Google, nanti saya akan simpan link downloadnya di deskripsi di bawah video ini. Dan beberapa potensi tambahan yang sudah saya buat sendiri sebelumnya, yang ini. Dan yang hampir lupa, kali ini kita akan menggunakan aplikasi eBeeSpine X ya. Teman-teman bisa mendownload aplikasi tersebut di Play Store, atau nanti saya akan cantumkan link downloadnya di deskripsi di bawah video ini. Kalau gitu kita langsung ke tutorialnya aja. Cekidot. Yang pertama, silahkan klik galeri saya, kemudian klik tanda tambah di pojok kiri bawah ya, klik impor gambar, kemudian kita pilih vektor jersey yang tadi ya. Oke, kalau sudah silakan pilih kualitas tinggi ya. Kalau saya tunggu loading ya teman-teman. Klik batal. Nah, ini dia vektor jersey sepedanya. Yang pertama silakan klik layarnya teman-teman. Yang ini, kemudian kita pilih latar belakang ya, kita pilih yang tengah ini untuk background yang transparan. Kemudian kita akan coba turunkan opasitas dari layar nomor 1 ya. Bagian yang ini kita geser aja ke sebelah kiri ya teman-teman. Oke, cukup ya. Dan kita akan coba tambahkan layar baru dengan cara klik tanda tambah yang ini ya, klik aja. Nah, nanti akan muncul layar nomor 2 yang kosong ini ya. Oke, kita kembali ke kanvas ya teman-teman. Kita klik di sini. Kemudian klik tools dan pilih kuas. Dan silakan cari jenis kuas yang teman-teman inginkan. Saya akan menggunakan jenis kuas yang ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan kembali ke kanvas aja. Kemudian silakan klik yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa mengatur stabilisatornya ya, terserah teman-teman mau pakai di poin titik berapa. Saya akan menggunakan poin titik 7 dulu. Di bagian metode saya akan pilih setelah ya, dan alat menggambar saya pilih yang off. Oke, kita kembali ke kanvas. Oke, teman-teman ingat ya, tadi kita ada di layar nomor 2. Di sini kita akan menggambar ulang bagian keras samping yang ini sama yang ini juga. Oke, kita zoom sedikit. Kita mulai dari coretan pertama. Nah, apabila ada yang salah ya teman-teman, tinggal diklik unduh aja di atas yang ini. Kalau sudah, tinggal dibuat ulang lagi aja ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat line art terlebih dahulu ya. Jadi buat serapih mungkin. Oke, kita buat line art untuk bagian kerahnya dulu ya teman-teman. Tugas kita hanya tinggal mengikuti pola gambarnya. Ya, seperti ini, gampang banget ya. Saya percepat aja. Kita buat bagian kerah kiri dan yang kerah kanan seperti ini. Nah, kalau sudah silakan klik layar ya teman-teman. Kemudian kita sembunyikan layar pertama yang si vektor jersey ini ya, klik. Kemudian kita kembali ke kanvas. Kemudian pilih tools lagi ya, yang ini. Kemudian pilih ember chart yang ini. Kemudian kita coba isi dengan warna hitam seperti ini dulu aja, nggak masalah ya. Kemudian kita klik tools lagi ya. Kemudian kita pilih FX yang ini. Kemudian kita pilih atur warna yang ini ya. Silakan pilih yang ubah
warna menggambar yang ini ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, klik aja yang ini ya teman-teman. Akan diarahkan ke palet seperti ini, silahkan pilih warna yang sudah tersedia atau teman-teman ingin custom sendiri ya. Caranya silahkan klik yang ini dulu ya teman-teman untuk mengcustom warna ya. Kemudian kita cari warna yang kita ingin custom, contoh yang pink ini ya. Kemudian kita pilih tampilan yang palet lagi yang ini. Kemudian kita tekan warna yang udah kita custom tadi dan kita letakkan di sini ya, di bagian yang kosong, dan warna tersebut sudah menjadi koleksi warna di palet kita dan kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Oke, kalau gitu saya akan gunakan warna merah marun dulu aja untuk bagian kerahnya. Kita klik bawah, klik centang, dan kita close aja yang ini. Kita akan lanjut lagi membuat pola kerah depannya. Yang pertama silahkan klik layar terlebih dahulu. Oh ya, biar nggak pusing kita rename dulu aja layar nomor 2 ini. Silahkan klik tanda titik 3 yang ini. Kemudian silahkan pilih ubah nama layar dan saya akan coba rubah menjadi kerah samping seperti ini. Kalau sudah silahkan klik OK. Saya akan coba untuk menampilkan kembali layar nomor 1. Silahkan klik aja tanda matanya. Oke, seperti ini, dan kita akan coba tambahkan layar baru. Ya, klik tanda tambah yang ini. Nanti akan muncul layar nomor 3. Di layar nomor 3 ini kita akan membuat kerah depan ya teman-teman. Nah, yang putih ini kita akan nanti buat ulang. Kita klik lagi kuas ya teman-teman. Kita gambar ulang seperti tadi ya. Caranya udah tahu ya teman-teman. Tinggal digambar ulang aja mengikuti gambar yang sudah tersedia. Kalau sudah tinggal kita ubah warnanya seperti tadi. Nah, kalau sudah kita geser ke bawah seperti ini. Oke, kita rubah dulu namanya kerah depan. Kalau sudah klik OK aja. Selanjutnya saya akan membuat kerah bagian dalamnya ya, sama seperti tadi caranya. Yang pertama silahkan klik layar terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba tampilkan layar yang nomor 1. Klik aja tanda matanya. Dan kita akan coba buat layar baru lagi. Nah, klik tanda tambah. Di layar nomor 4 ini saya akan membuat bagian kerahnya. Kita buat seperti ini ya. Kemudian silakan klik tool. Kemudian pilih tongkat sihir yang ini dan kita letakkan di sini ya. Kalau sudah kita klik layar lagi dan kemudian kita akan coba untuk sembunyikan layar nomor 1 yang vektor jersey ini. Klik aja tanda matanya. Kemudian kita pilih lagi tools dan pilih ember cat dan kita isi seperti ini ya. Kita klik yang atas ini juga. Kemudian kita pilih hapus area seleksi untuk menghilangkan efek garis patah-patah atau titik-titik yang ini ya. Kemudian kita akan klik layar ya teman-teman. Kita geser aja layar nomor 4 yang kerah dalamnya ini ke bawah seperti ini dan kita kembali ke kanvas. Di sini saya akan coba merubah warna hitam ini menjadi warna abu-abu. Caranya sama, kita klik tools lagi, klik FX dan pilih ubah warna menggambar dan silakan cari warna yang akan kita ubah. Sisanya tinggal di rename aja layarnya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke step berikutnya. Silakan klik layar lagi ya teman-teman. Kemudian kita akan coba tampilkan layar yang nomor 1 yang vektor jersey tadi ya. Kita klik aja tanda matanya. Kemudian kita akan coba clone layar nomor 1 ya. Kita klik aja clone, pilih clone layar. Oke, sehingga terduplikat seperti ini. Kemudian saya akan coba rename ya layar nomor 2 yang akan saya gunakan. Kita rename menjadi master baju aja ya, seperti ini. Kalau sudah silakan klik OK. Karena saya akan menggunakan layar nomor 2 ini sebagai master, jadi saya akan kembalikan opasitasnya, tinggal digeser ke sebelah kanan sampai mentok ya seperti ini. Dan silakan sembunyikan layar yang nomor 1 ya. Kemudian saya akan menambahkan layar baru ya seperti ini. Nah, yang ini. Kemudian klik pangkaskan yang ini. Nah, di sini saya akan coba buat gradasi warna di layar yang nomor 3 yang ini ya. Kalau gitu kita kembali ke kanvas dulu. Silahkan pilih lagi tools ya teman-teman. Pilih FX. Kemudian pilih draw. Nah, yang ini klik aja. Kemudian pilih yang gradasi paralel. Di sini banyak pilihan gradasi warna yang sudah tersedia. Silahkan di scroll aja. Barangkali ada yang cocok. Atau apabila teman-teman ingin mengcustom, silahkan pilih salah satu dulu ya. Kemudian silahkan pilih tanda wajik yang ini. Klik aja dan silahkan cari customisasi warna yang akan digradasi. Kalau sudah nemu silahkan klik checklist aja teman-teman yang ini. Oke.
Di sini saya gradasi warna ya, hitam sedikit abu ya. Oke, kalau sudah silahkan klik layar lagi. Kita coba tambahkan layar baru, klik tanda tambah yang ini. Kemudian kita kembali ke kanvas terlebih dahulu. Oke, ini dia. Kemudian kita klik yang ini ya teman-teman. Di sini saya akan coba untuk pilih grid terlebih dahulu ya. Silahkan di sini teman-teman wajib mengaktifkan paket data ya, biar bisa terkoneksi. Kemudian kita pilih yang mana nih? Yang ini ya, paper template. Klik aja dulu. Kemudian silakan pilih yang ini ya, grid ya. Di sini saya sudah mendownload sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau yang belum download silakan tinggal download aja, tinggal klik tanda yang ini ya. Tunggu loadingnya, contoh ya. Kemudian klik tanda bintang untuk memfavoritkan. Biar sebagai pintasan ya, nggak susah nyarinya, tinggal dicari di bagian favorit, nanti dia akan muncul seperti ini. Tinggal klik aja untuk menggunakannya. Oke, silahkan diatur-atur dulu. Kalau sudah silahkan klik checklist yang ini. Nah teman-teman, sekarang muncul grid ya. Ini akan memudahkan kita dalam proses pembuatan pola tentunya. Nah biar lebih gampang lagi, kita akan gunakan tools yang ini. Yang pertama silahkan klik layer ya. Kita tambahkan layar baru untuk membuat pola. Nah di layar nomor 5. Nah kalau sudah di layar nomor 5 ini, kita kembali ke kanvas. Kemudian silahkan pilih yang atas ini, klik. Di alat penggambar kita pilih yang paling ujung ini, yang ini ya teman-teman, diklik aja. Oke, kemudian kita aktifkan bagian yang isi yang ini ya, dan pilih isi warnanya mau menggunakan warna mana. Saya akan menggunakan warna hijau seperti ini ya, hijau stabilo. Kita kembali ke kanvas lagi. Tugas kita di sini adalah membuat pola ya teman-teman, dikarenakan di sini sudah ada grid, tentunya akan lebih gampang lagi. Oke. Sekarang kita buat pola di bagian depan terlebih dahulu ya. Kita atur-atur aja. Saya akan mulai dari sini, titik pertama ya, lalu titik kedua di sini ya. Kemudian saya akan buat titik ketiga di sini ya. Oke teman-teman, ada grid jadi lebih gampang ya, lebih enak. Oke, tinggal digeser ya kalau belum sesuai. Oke, kita lanjutkan ya. Saya percepat. Nah kita geser-geser aja kalau belum pas. Kita klik checklist kalau sudah ya teman-teman. Nah nanti bagian yang ini ya kita tambal aja teman-teman, gampang. Tapi sebelumnya silahkan klik layar. Saya akan merename dulu untuk ini menjadi motif depan seperti ini. Kalau sudah silahkan klik OK. Kita kembali ke kanvas ya teman-teman. Oke. Nah silahkan pilih yang atas ini. Oke, kita kembali ke alat menggambar ya. Dan kita pilih off kembali. Sisanya tinggal ditambal aja seperti biasa, gampang banget. Oke. Nah sekarang saya akan lanjut membuat motif berikutnya. Silahkan klik layar lagi ya teman-teman, yang bawah ini. Kita buat layar baru, tambahkan aja. Oke, kita aktifkan dulu gridnya ya. Kita tambahkan layar baru teman-teman. Nah kalau sudah, kita kembali ke kanvas, dan sisanya tinggal kita buat motifnya seperti apa ya. Caranya sama kok teman-teman. Usahakan ya teman-teman dalam membuat motif dengan corak yang berbeda, dibuat di layar yang berbeda juga ya. Saya rasa untuk tahap belajar nggak masalah ya mencontoh ulang desain yang sudah tersedia di internet ya teman-teman. Yang penting tidak diklaim sama teman-teman ya kalau mencontoh dari yang sudah ada di internet. Jadi kita buat versi fan artnya aja. Oke teman-teman, nggak usah bingung ya. Tadi udah saya jelaskan bagaimana cara membuat pola seperti ini di awal-awal ya. Sekarang tinggal disimak aja bagaimana caranya membuat pola berikutnya. Sekarang kita lihat dulu hasilnya teman-teman. Kita sembunyikan dulu bagian gridnya di layar nomor 4 ini. Kita klik aja dan kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan lanjut membuat pola berikutnya. Caranya sama ya teman-teman. Jadi saya akan percepat aja dan kita akan lanjut pas di sesi berikutnya. Dan untuk motif yang merah ini saya akan berikan gradasi warna ya teman-teman ya. Caranya sama, klik layar dulu ya. Kita akan buat layar baru ya. Silahkan klik tanda tambah untuk menambahkan layar baru dan kita pangkaskan aja. Kemudian kita klik
tools ya, kita kembali dulu ke kanvas ya teman-teman. Oke, kita klik tools dan pilih FX, dan sisanya tinggal pilih gaya dan pilih gradasi paralel ya. Silahkan pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Dan untuk di bagian sampingnya ini juga saya akan membuat pola sepertinya ya teman-teman. Tinggal digambar aja seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, kita hapus bagian yang nggak perlu dan kita isi warnanya. Dan untuk di bagian ujung tangannya saya akan buat list warna merah seperti ini. Oke, dan sebelah kirinya juga. Oke, cukup. Dan di bagian jersey yang warna hitam ini saya akan berikan motif tambahan, yaitu jaring ya teman-teman. Yang pertama silahkan klik layar terlebih dahulu, kemudian kita klik tanda tambah untuk menambahkan layar baru ya, yang ini nomor 9 ya teman-teman. Kemudian silakan pilih impor gambar yang ini, kemudian silakan cari gambar jaringnya ya. Nah, kalau sudah ya tinggal dipas-pasin aja. Silakan klik yang rotasi teman-teman, yang ini nih, sebentar. Nah, agar bisa diputar-putar ya si objek impor gambarnya yang si jaring ini. Nah, kalau sudah cukup silakan klik checklist. Oke, tunggu loadingnya. Oke, klik batal aja. Kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, si jaring itu masih menumpuk di motif-motif yang lain. Jadi kita akan fokuskan nanti khusus di yang warna hitam. Di sini gampang ya, tinggal dimainin aja layarnya. Ya, kita klik layar terlebih dahulu aja. Kita klik layar, kita geser ke bawah, kita simpan di atas master baju yang ini. Cukup. Nah, setelah ini si jaringnya akan saya berikan efek gradasi ya. Kita buat layar baru terlebih dahulu dan kita pangkaskan ya teman-teman. Oke, dan caranya sama, kita kembali ke tool, ke FX, dan kita kasih gradasi yang pas ya. Nah, kalau sudah, sekarang saya akan coba untuk menghilangkan efek jaring ya yang ada di luar area si jersey-nya teman-teman. Caranya gampang. Yang pertama silahkan klik layar terlebih dahulu, kemudian kita coba sembunyikan layar nomor 4 yang si jaringnya. Kita kembali ke kanvas dan klik tools dan pilih tongkat sihir, dan kita klik di area yang warna hitamnya aja seperti ini ya, dan ini juga. Oke, kemudian kita klik lagi layar ya teman-teman, kemudian klik lagi layar nomor 4 yang si jaringnya. Kita kembali lagi ke kanvas, kemudian kita klik yang atas ini, pilih balikan area seleksi yang ini, kemudian silakan pilih yang atas tadi ya teman-teman, dan kemudian pilih hapus layar yang ini ya teman-teman, dan terakhir silakan klik yang atas lagi. Oke, kemudian pilih hapus area seleksi. Oke, dan hasilnya dapat dilihat sendiri ya, si jaringnya ini fokus di warna hitam dan tidak keluar dari si gambar jersey-nya ini. Oke, gampang banget ya teman-teman. Dan setelah ini saya akan coba masukkan motif batik ya ke jersey sepeda ini. Caranya sama seperti tadi saat saya memasukkan motif jaring ke jersey ini. Karena caranya sama aja, jadi saya akan percepat aja di bagian yang ini. Sisanya tinggal dihapus saja bagian yang tidak perlu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan logo komunitas sepeda ya ke jersey ini. Caranya silahkan klik layar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya akan merename dulu ya layar-layar yang belum saya sempat rename tadi. Oke. Oke, cukup. Oke, kalau sudah silahkan klik impor gambar dulu ya. Oke, silahkan pilih logo komunitas sepeda teman-teman ya. Kemudian tinggal kita resize saja ukurannya ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Saya akan simpan di sebelah dada di depan sini ya. Kalau sudah silahkan klik checklist yang ini. Oke, tunggu. Oke, klik batal aja. Dan di sini tinggal diatur aja ya, digeser-geser aja si layarnya agar tidak tertumpuk. Coba lihat hasilnya teman-teman. Oke, kita perbesar dulu. Oke. Nah, apabila teman-teman belum puas dengan hasilnya, kita dapat meresize kembali atau mereposition kembali. Yang pertama silahkan klik layar,
Kemudian kita pilih layar si logonya yang ini ya, nomor 11. Kemudian silahkan pilih tanda move yang ini ya. Diklik aja, maka akan kembali ke tampilan seperti ini ya. Tinggal diatur-atur aja nanti posisinya yang pas ya teman-teman, dan ukurannya yang pas juga. Dan seperti biasa, kalau memang sudah dirasa cukup ya silahkan diklik checklist aja untuk oke. Selanjutnya saya akan mengimpor gambar tambahan, yaitu gambar bendera Indonesia yang udah saya buat sebelumnya, yang ini ya teman-teman. Nah, saya akan pasang di sebelah kanan atau di sebelah kiri teman-teman ya kalau lagi pegang HP. Dan kita tinggal reposition atau resize aja. Kemudian saya akan coba hapus bagian yang keluar dari si jersinya ini ya. Oke, kita klik penghapus dan kita akan potong seperti ini ya, biar lebih terlihat realistis. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan logo KSI ya, Komunitas Sepeda Indonesia DPC Kabupaten Subang, di sebelah kanan kalian kalau pegang HP ya, atau di sebelah kiri si jersinya, dan tinggal diatur-atur aja. Oke, cukup. Dan selanjutnya saya akan tambahkan logo GCS Jagoes Cipos Subang di bagian kerah ya, sama klik impor gambar, pilih logonya, sisanya tinggal dipas-pasin aja ya teman-teman, seperti biasa. Dan kita hapus bagian yang offside-nya. Oke, yang ini. Dan setelah ini saya akan membuat tulisan Cipos ya di area sini ya teman-teman. Seperti biasa kita klik layar dan kita buat layar baru lagi ya di sini. Kemudian kita kembali ke kanvas dan pilih tools, pilih teks ya. Kemudian kita klik atau ketuk layarnya sehingga muncul tulisan tambahkan teks. Klik tambahkan teks ya. Dan saya akan tulis nama komunitas sepeda saya ya, Cipos. Nah, kalau sudah, di sini ada beberapa pilihan ya, seperti kita dapat merubah jenis fontnya di sini. Kita bisa memilih rata kiri atau horizontal, merubah teksnya lagi, merubah ukurannya, gayanya, latar belakang, dan mengatur jarak per hurufnya. Oke, yang pertama saya akan merubah ukuran hurufnya ya teman-teman. Silahkan klik ukuran. Oke, kita atur aja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya akan mengganti jenis fontnya ya. Kita klik yang ini dulu, pilih font yang ini. Nah teman-teman, di sini sudah banyak sekali font yang sudah disediakan oleh aplikasi eBSpaint ini. Tinggal diklik download aja. Nah, apabila font yang teman-teman ingin cari nggak ada di sini ya, kita akan coba gunakan fitur tambah yang ini. Kita klik aja dulu. Kita akan diarahkan ke browser Google khusus pencarian font ya. Nah, seperti ini, font gratis. Nah, saya akan gunakan situs penyedia font gratis yang ini ya teman-teman. Oke, tunggu, kita geser ke pencarian yang ini dan silakan cari nama font yang teman-teman butuhkan. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal diklik download aja di sebelah sini. Klik download, tunggu. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita klik close. Kita kembali ke aplikasi eBSpaint dan otomatis si fontnya sudah ada di aplikasi eBSpaint X yang ini. Pilih yang Perpetina, kemudian kita pilih gaya ya teman-teman. Yang ini kita klik aja. Di sini ada dua pilihan warna, teman-teman jangan bingung. Yang teks ini untuk merubah warna teks, yang coret ini kalau nggak salah untuk memberikan efek stroke ya. Di sini saya akan coba rubah warna teksnya menjadi warna hijau seperti ini ya. Kita klik checklist. Oke, kita klik checklist lagi. Dan di sini sisanya tinggal kita resize dan reposition aja. Kalau ukurannya belum sesuai ya tinggal diklik sunting yang ini. Kemudian pilih ukuran ya yang ini dan kita tinggal atur aja. Oke. Sampai pas. Sudah, klik checklist dan kita geser-geser lagi aja. Oke.
cukup. Oke teman-teman, di sini kita udah beres membuat jersey bagian depannya. Sekarang saya akan lanjut membuat jersey yang bagian belakangnya. Cuman di sini saya tidak akan berikan tutorialnya dikarenakan caranya sama, tinggal improvisasi aja. Jadi saya akan percepat aja ya teman-teman. Ini dia ya jersey bagian depan dan belakangnya udah beres ya teman-teman. Dan di sini saya menyelesaikan setidaknya membuat 23 layer ya untuk jersey ini ya, depan dan belakang. Dan kita lanjut bagaimana cara menyimpan gambar ini. Yang pertama silahkan klik back yang di bawah ini ya teman-teman, yang ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yang simpan sebagai PNG transparan, yang belakangnya menjadi transparan, dan simpan sebagai PNG. Kalau diklik yang ini otomatis belakangnya akan menjadi warna putih ya. Kita pilih yang simpan sebagai PNG yang transparan. Oke. Dan kurang lebih seperti inilah hasilnya. Nah, apabila teman-teman punya desain jersey sendiri dan ingin dicetak ke konveksi ya, sebenarnya cukup memberikan gambaran desain seperti ini aja ya. Nanti oleh si konveksinya akan dibuat polanya ya, berdasarkan referensi gambar yang kita berikan. Oke, sekian dari saya, semoga konten kali ini bermanfaat, dan apabila ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.